Jarak dari rumah Dr. Zenko ke rumah sakit sekitar 10 km dan Dr. Zenko membutuhkan setidaknya 5 jam lamanya berjalan di tengah badai salju untuk menolong pasiennya. Setelah berjalan kaki di tengah bagai salju, pukul 12.30 siang Dr. Zenko akhirnya sampai di rumah sakit. Allah menyelesaikan rencananya secara bertahap, termasuk soal permintaan Hana. Allah menjawab permohonan Hana dengan menghadirkan Samuel. Ada 3 hal yang penting. Pertama, bahwa Allah tidak pernah menutup mata dan telinganya akan setiap ungkapan umatnya. Sejatinya umat tidak tergesa-gesa menilai bahwa Allah tidak akan pernah mendengarkan doanya karena memiliki latar belakang tertentu atau melakukan perbuatan dosa tertentu. Datanglah kepada Allah, ungkapkanlah segala pergumulan Anda kepadanya. Kedua, isi doa Hana berorientasi kepada kepentingan Allah, bukan kepada kepentingan pribadinya. Ketiga, Allah pasti menjawab semua permohonan doa umatnya sesuai dengan rencana dan tujuannya. Dedikasi Dr. Zenko, terobos badai salju demi selamatkan nyawa. Di suatu pagi yang gelap dan penuh tantangan, badai salju melanda Birmingham, Alabama. Namun, di tengah keganasan cuaca, ada seorang dokter ahli syaraf, Dr. Zenko Rinkiu, yang siap melakukan tindakan luar biasa. Sebagai satu-satunya dokter ahli syaraf di Trinity Medical Center, Dr. Zenko dihadapkan pada panggilan gawat dari petugas jaga, Steve Davis, yang memberitahukan bahwa ada seorang pasien dalam kondisi darurat yang membutuhkan operasi segera. Karena salju sangat tebal, jalanan tidak memungkinkan untuk ditempuh dengan berkendara. Pihak berwenang rumah sakit sempat berusaha menjemput Dr. Zenko, namun tidak berhasil. "Saya tidak bisa kemana-mana dengan berkendara. Saya akan jalan kaki," demikian kata Dr. Zenko setelah mengetahui bahwa kondisi jalan benar-benar tak mampu ditempuh dengan kendaraan tipe apapun. Jarak dari rumah Dr. Zenko ke rumah sakit sekitar 10 km dan Dr. Zenko membutuhkan setidaknya 5 jam lamanya berjalan di tengah badai salju untuk menolong pasiennya. Setelah berjalan kaki di tengah bagai salju, pukul 12.30 siang Dr. Zenko akhirnya sampai di rumah sakit. Sang dokter berjalan di lorong rumah sakit dan menanyakan kabar pasien. Ia pun bergegas menuju ruang operasi dan mengadakan operasi untuk pasiennya. Jika saja Dr. Zenko tidak datang, maka pasien itu akan meninggal, ungkap Davis, si penjaga rumah sakit. Selama 10 tahun bekerja di rumah sakit, Davis tidak pernah melihat kejadian semacam ini.
Menurutnya, Dr. Zenko adalah orang yang sangat berdedikasi. Ia bekerja 330 hari dalam setahun dan selalu memprioritaskan pasiennya. Pujian yang datang kepada Dr. Zenko tidak membuatnya besar kepala. Ia malah hanya menjawab dengan rendah hati, "Saya hanya menjalankan tugas." Kisah inspiratif Dr. Zenko mengingatkan kita akan arti sejati dari dedikasi dan keberanian dalam melindungi nyawa sesama. Ia adalah teladan bagi para dokter dan tenaga medis lainnya untuk selalu memberikan yang terbaik, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Semoga keberanian dan semangatnya akan menginspirasi banyak orang untuk berbuat kebaikan tanpa mengenal batas dan rintangan.